Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rahmat Hidayat. Di sini saya bakal menjelaskan mengenai sistem jemuran otomatis menggunakan protokol HTTP. Oke, lanjut saja ya. Lanjut ke tujuan, yang dimana tujuan sistem tersebut yaitu bertujuan untuk mengoptimisasi proses penjemuran pakaian dengan memanfaatkan sensor air hujan. Nah, sensor ini mendeteksi adanya hujan atau tetesan air di sekitar jemuran dan secara otomatis menutup jemuran, melindungi pakaian. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga serta memproses penjemuran dalam proses penjemuran, serta memastikan pakaian tetap kering meskipun cuaca berubah tiba-tiba. Lanjut, ada faktor masalah yang dimana yang pertama itu ketika hujan mendadak yang mengganggu proses penjemuran saat tidak ada di rumah. Jadi di faktor yang pertama ini, ketika kita tidak ada di rumah terus tiba-tiba hujan, nah itu faktor masalah utama. Faktor kedua yaitu menjemur pakaian di luar sangat tergantung pada cuaca yang tidak selalu bisa diprediksi dengan tepat, sehingga membuat proses penjemuran ini tidak efisien. Terus komponen perangkat keras yang digunakan. Nah, komponen perangkat keras yang digunakan itu ada 5, yang dimana ada ESP32. Terus apa sih ESP32? ESP32 merupakan microcontroller yang mengatur semua perintah dalam sistem dan melakukan komunikasi dengan perangkat lain melalui Wi-Fi. Oke. Terus yang kedua adalah sensor air hujan, yang dimana sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya tetesan air atau hujan yang jatuh di sekitar jemuran. Ketika sensor mendeteksi adanya hujan, data tersebut akan dikirim microcontroller untuk mengaktifkan motor servo. Itu fungsi dari sensor air hujan. Lanjut yaitu ke motor servo, yang dimana digunakan untuk menggerakkan sistem jemuran, membuka atau menutupnya berdasarkan perintah dari microcontroller. Yang keempat ada relay, yang dimana mengendalikan peralatan seperti motor dan memungkinkan microcontroller untuk mengatur pergerakan jemuran. Lanjut ada modul Wi-Fi, digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan aplikasi berbasis HTTP server agar pengguna dapat memantau dan mengontrol jemuran jarak jauh. Yang keempat ada arsitektur sistem jemuran otomatis. Di sini ada alur data dan sistem kerjanya, yang dimana yang pertama itu sensor air hujan mendeteksi adanya tetesan air atau hujan yang jatuh pada sensor yang dipasang di jemuran atau di atas genting. Yang kedua adalah ESP32 memproses sebuah data dari sensor dan memutuskan apakah jemuran harus dibuka atau harus ditutup. Jika hujan terdeteksi, maka ESP32 akan mengirimkan perintah untuk menutup jemuran secara otomatis. Lanjut ke proses yang ketiga, yaitu data yang dikirimkan ke server atau aplikasi pengguna melalui protokol HTTP. Memungkinkan pengguna untuk memantau status jemuran secara real time dan mengontrolnya dari jarak jauh. Jadi dengan adanya data yang dikirim, kita juga bisa dapat mengontrol otomatis ataupun manual dari sensor tersebut. Terus yang keempat ada aplikasi pengguna, memungkinkan pemantauan dan kontrol jemuran untuk membuka atau menutup berdasarkan kebutuhan pengguna. Lanjut ada protokol HTTP. Next ada yaitu keunggulan, kekurangan dan potensi pengembangannya. Apa sih keuntungan dari sistem jemuran otomatis? Mari kita bahas kekurangannya serta potensi pengembangannya. Dari yang pertama yaitu dari
dari keunggulannya dulu, yang dimana sistem otomatisasi penuh. Keunggulan yang pertama itu otomatisasi penuh. Jadi menutup jemuran otomatis saat hujan, terus menghindari pakaian basah tanpa perlu intervensi manual. Jadi kita walaupun kita tidak ada di rumah, kita bisa menjalankan secara otomatis ketika sensor itu terkena air hujan itu. Jadi jemuran itu tidak bakal basah. Terus yang kedua adalah pemantauan jarak jauh. Nah, kita akan menggunakan HDTP yang dimana kita itu dapat memantau kondisinya gitu, cuacanya, kalau di sekitar rumah itu sedang hujan atau tidak, berapa suhu yang berada di rumah gitu. Terus yang ketiga ada efisiensi waktu dan tenaga. Jadi ketika kita masih secara manual, kita itu harus mengangkatin jemuran, terus ketika hujan harus diangkatin lagi, dan ketika hujan itu berhenti harus dipasangin lagi. Itu tenaga serta waktu kita itu terbuang sia-sia. Jadi dengan adanya sensor ini kita dapat gitu menjemur jemuran itu secara efisien lah, tidak adanya pengurangan tenaga ataupun kerugian waktu yang dibutuhkan gitu. Lanjut ke kekurangan dari sistem ini, yang dimana keterbatasan jaringan. Jadi memerlukan koneksi internet untuk mengirimkan data dan mengontrol jemuran dari jarak jauh. Yang kedua, keandalan perangkat keras. Sensor hujan dan motor servo memerlukan perawatan dan bisa mengalami kerusakan seiring waktu. Terus yang ketiga juga ada potensi pengembangan, yang dimana yang pertama itu ada integrasi dengan aplikasi cuaca. Dapat menghubungkan sistem dengan aplikasi cuaca untuk memprediksi kemungkinan hujan dan menyesuaikan operasional jemuran. Jadi sistem ini bisa kita gabungkan dengan penyesuaian operasional cuaca dan operasional hujan itu. Kita menggunakan aplikasi cuaca untuk pemantauan hujan tersebut. Jadi kita bisa mengembangkan aplikasi ini. Kedua adalah penggunaan sensor yang lebih canggih. Menggunakan sensor kelembaban dan sensor suhu. Jadi dengan adanya sensor kelembaban dan sensor suhu, kita tahu gitu kelembaban bajunya itu seberapa. Kita juga dapat menentukan seberapa suhu yang kita ambil ini seberapa gitu, untuk pemantauan ketika suhunya dingin dan kemungkinan kecil untuk jemuran itu kering, ya mending nggak usah dicuci saat cuaca tersebut gitu. Terus penggunaan teknologi penggunaan teknologi cerdas memungkinkan penambahan teknologi AI untuk memprediksi cuaca dan mengatur sistem lebih cerdas. Nah, seperti itu. Jadi intinya sistem ini saya rancang itu belum semaksimal mungkin, belum seperfect mungkin, karena sensor ini baru dasarnya saja. Karena sensor ini bisa dikembangkan dengan berbagai sensor lainnya, dan juga bisa dikembangkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkannya. Jadi sensor ini dapat memudahkan dengan lebih efisien lagi ketika pengembangan ini maju gitu. Pengembangan ini dijalankan. Mungkin itu saja. Lanjut. Udah selesai ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kode dari sistem tersebut. Ya, oke. Berikut bisa secara manual kita tutup jemuran dan kita buka jemuran.
Oke, kita menggunakan auto. Kita menggunakan mode auto, dan ketika terkena air ya, jadi ketika airnya nggak ada, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.